Sesaat lagi Anda akan mendengarkan khotbah gereja Every Nation Denpasar yang akan menguatkan iman kita semua. Hari ini saya akan berbicara mengenai komitmen Joshua. Jadi dari pasal 1 sampai 24, kita tiba di pasal 24 sekarang. Ya. Kenapa kita melayani Tuhan? Ini baik buat semua pelayan Tuhan juga bertanya, kenapa sih saya melayani Tuhan? Apakah karena kita orang Kristen jadi harus melayani Tuhan? Dan kenapa juga kita beribadah? Dan apa arti ibadah itu sendiri? Jadi saya kasih judul firman Tuhan, kenapa saya perlu beribadah strip melayani Tuhan? Karena beribadah dengan melayani itu sama artinya. Ibadah itu dalam bahasa Ibraninya itu avoda. Avoda itu ibadah, pelayanan, pekerjaan itu sama. Yang artinya beribadah, bekerja, menjadi hamba, mengabdi, menghambakan diri, menjadi budak, atau menjabat, melayani, tunduk, layanilah. Itu maksudnya beribadah. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi di Indonesia pun menerjemahkannya begitu. Jadi kita mempekerjakan diri kita untuk Allah, untuk Tuhan. Ya. Tapi apakah kita mengerti kenapa kita melayani? Kenapa kita beribadah? Kenapa kita menghambakan diri kita kepada Tuhan kita? Kenapa kita lakukan itu? Bu Lince ngajar kemarin, ada satu ilustrasi di dalam pengajaran dia, yang moralnya itu artinya banyak orang melakukan tanpa pengertian. Ya, jadi satu waktu di sebuah pastori ada biarawan ya, seorang suster biarawan itu, setiap kali dia mau berdoa, ada kucing yang sering mengganggu. Jadi berikutnya kalau dia mau berdoa, yang dia lakukan dia ikat dulu kucingnya, baru dia berdoa. Jadi nggak terganggu dia. Nah kemudian orang-orang yang dia lagi training juga ikut sama-sama dengan dia berdoa. Nah setelah sekian lama, sebelum berdoa dia selalu ikat kucingnya, dia harus pindah ke tempat yang lain. Dan mereka melanjutkan. Terus mereka juga yang melanjutkan doa. Ini setiap mau berdoa mereka ikat kucing. Terus begitu. Terus beberapa waktu kemudian kucingnya mati. Mereka nggak bisa berdoa karena nggak ada kucing. Mereka pergi cari kucing sampai dapat. Untuk ikat kucing baru mereka berdoa. Kita ketawa ya, kadang-kadang kita juga begitu. Jadi mereka melakukan tanpa pengertian. Pokoknya kalau nggak ada kucing yang diikat nggak bisa doa mereka. Kenapa? Dari sononya sudah begitu. Bilang sama sebelah saudara, bukan kamu yang begitu. Nah, ada lagi satu di rumah itu, setiap kali beli ikan, mereka mau masak ikan, selalu dipotong ikannya. Mau ikan kecil, ikan besar selalu dipotong, baru dimasak. Terus satu kali ada yang datang, kenapa kamu potong? Ya nenek saya dulu begitu kalau masak ikan. Jadi setiap mau masak ikan, selalu dipotong ikan.
Jadi sudah bertahun-tahun sampai ke generasi-generasi terus itu yang mereka lakukan. Satu kali mereka berpikir, kenapa dipotong? Ternyata neneknya potong karena neneknya nggak punya panci yang besar. Jadi harus dipotong ikannya supaya bisa masuk semua. Jadi walaupun mereka punya panci besar juga, ikan cuma segini tetap dipotong karena neneknya potong juga ikan. Nah, jangan sampai kita melayani Tuhan ya karena orang Kristen. Kita melayani ya karena bapak saya dulu begitu, nenek saya dulu begitu, orang tua saya ke gereja, orang tua saya jadi aser, maka saya harus jadi aser juga. Nah, kita perlu melayani dengan pengertian. Ya. Kita akan lihat kenapa Joshua, ya, di tengah atau bahkan di akhir daripada perjalanan. Jadi Joshua ditulis oleh Joshua, ya, Joshua sendiri yang tulis kisah hidupnya gitu ya. Jadi kita lihat apa yang Joshua lakukan. Kita mulai dari Yosua 21 ayat 44. Ada yang firman Tuhan katakan ini. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan menghadapi mereka. Dan segala yang baik, dengan baik, segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Allah kita setia. Amin. Apa yang dia janjikan, dia penuhi semuanya. Kemudian di pasal 24 ayat 1. Joshua mengumpulkan semua orang Israel. Dipanggilnya para tua-tua, para hakim, pengatur pasukan. Berkatalah Joshua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham, dan Allah Nahor, dan mereka beribadah pada Allah lain. Jadi nenek moyangnya bangsa Israel itu Abraham. Bapaknya Abraham Terah. Mereka ini penyembah berhala sebelumnya. Jadi Joshua kasih ingat, nenek moyang kita itu menyembah berhala. Dan saudara tahu, ya kita kembali ke sekolah minggu sebentar ya, biar konsep kita ngerti. Nuh itu punya anak 3. Pak Ari, Pak Ama, oh bukan ya. Siapa anaknya? Sem, Ham, Yafet. Nah, satu kali setelah air bah, tanam anggur pertama tuh Nuh ya. Jadi anggur sekarang ada tuh karena Nuh yang lakukan. Kemudian setelah panen dia minum anggur sebanyak-banyaknya, dia mabok. Dia mabok kemudian dia tertidur tanpa pakaian. Nah, datanglah Ham. Ham itu bacon ya, bukan ya. Datanglah Ham ini, dia lihat papanya. Dia ketawain, terus dia panggil saudaranya, Yafet sama Sem. Lihat sini. Akhirnya 2 saudaranya datang. Begitu mereka datang, mereka langsung balik belakang. Mereka ambil kain, mereka mundur. Mundur begini, mereka tutup aurat papanya. Terus papanya bangun, tahu peristiwa itu. Apa yang papanya lakukan? Dia berkati Sem dan Yafet. Dia kutuk Ham. Nah, keturunan Ham ini, itu yang di tanah Kanaan itu. Raja-raja di Kanaan semua keturunan Ham. Makanya ditumpas habis sama bangsa Israel. Atas perintah Tuhan. Kenapa? Karena mereka memang bangsa kutukan. Nah, bersyukur kita juga yang terkutuk ini, oleh Yesus Kristus, kita bebas dari kutuk. Sekalipun kita keturunan Abraham, Abraham penyembah berhala, tapi dia keturunan Sem. Dia keluarga yang diberkati, ditarik Tuhan, dipilih Tuhan, dan dipakai Tuhan. Sampai kita sekarang ini keturunan Abraham. Clear ya, kita di situ. Jadi kita nih posisi orang diberkati. Amin. Posisi Anda dan saya adalah orang diberkati Tuhan.
Kemudian berkatalah Yosua, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu, yaitu Abraham mereka di sungai Efrat, di Mesir bahkan. Tapi jika kau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa yang kau menyembah. Kepada Allahnya Terah dulu atau kepada Allah orang Amori. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat, laut terbelah. Walaupun dia bawa muter-muter ya, tapi itu tujuannya supaya mereka jadi tangguh. Ya. Ayat 18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri di depan kita. Kami pun beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa. Bahkan Yosua berkata di ayat 15, aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah. Bapak yang baik ya. Kalau Anda jadi bapak, pilih menyembah Tuhan dan bawa seluruh keluarga. Jangan izinkan satu orang pun menjauh dari melayani Tuhan. Pilihlah. Artinya itu soal pilihan pribadi yang Yosua buat. Bahkan kita ada waktu-waktu di mana kita harus mengulang komitmen kita. Yosua ini sebelumnya bukan dia tidak menyembah Tuhan, tapi dia terus mengulang, memastikan komitmen dia tetap benar. Karena kalau kita lakukan, tak sadar kita sudah subuh mulekito. Hanya melakukan tanpa pengertian. Even di pernikahan pun. Dalam buku Convergent yang ditulis oleh salah satu pendiri Institut Teologi, dia bilang begini, dalam pernikahan pun ada musim choosing your spouse, memilih kembali pasanganmu. Ya, ada momennya itu. Jadi bukan karena sudah nikah lama artinya sudah sampai mati. Ada komitmen-komitmen yang harus dibuat. Nah, biasa setelah pernikahan 8 tahun, Anda harus duduk lagi merenung. Kalau boleh diulang ke 0, tahun 0, apakah saya masih memilih pasangan saya ini? Atau ya aku sudah terjebak ini, mau bagaimana lagi gitu. Sama juga, saya sudah ikut Tuhan Yesus sekian lama. Kalau saya boleh milih, apakah saya tetap memilih Tuhan Yesus? Saya sudah melayani sekian lama. Kalau saya boleh memilih sekarang, apakah saya melayani Tuhan atau enggak? Itu pilihan pribadi yang Anda harus buat. Ya. Jadi setelah perjalanan sekian lama, Yosua yang sejak kecil dibawa menyeberang laut yang kering oleh Tuhan, dibuat kering sama Tuhan. Kemudian dia mengikuti Musa di padang gurun. Dia mengabdikan hidupnya untuk melayani Musa. Berdoa bersama-sama dengan Musa, bahkan bertemu dengan Tuhan. Dia betul-betul mengalami Tuhan itu hebat, Tuhan luar biasa. Bahkan mujizat demi mujizat dia alami. Bahkan peperangan yang saya ceritakan kemarin, matahari berhenti selama 23 jam 20 menit berhenti matahari untuk dia selesaikan peperangan. Jadi dia sudah melihat Allahnya begitu hebat. Menjelang kematiannya dia komitmenkan kembali. Aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Sekarang kalian pilihlah, dia bilang. Mau menyembah Allah yang menyertai kita atau Allah orang Amori atau Allah nenek moyang kita di timur sungai Efrat itu, yaitu Allahnya Terah. Dia tantang mereka. Dia mengkomitmenkan itu. Dan kita tahu ceritanya setelah itu dia umur 110 tahun dia meninggal. Dia menggarisbawahi, aku dan seisi rumahku akan memilih menyembah Allah ini.
Pertanyaan penting, kenapa dia harus komitmenkan kembali? Kenapa juga kita perlu menegaskan hidup kita? Kita melayani Tuhan, atau beribadah kepada Tuhan, atau terlibat dalam pelayanan. Kenapa kita lakukan semua itu? Kita perlu dengan pengertian yang betul. Kalau tidak nanti, saudara berdoa ikat kucing dulu sebelum berdoa. Kalau enggak nanti saudara masak, walaupun punya panci besar begini, ikan sepotong, bagi dua lah. Kalau di tim itu enggak enak dibagi dua. Ya. Nah, kenapa kita perlu beribadah seperti ini? Kenapa kita perlu melayani Tuhan? Dan seperti apa saja yang disebut dengan melayani Tuhan? Roh Kudus menolong kita semua hari ini. Termasuk yang di Zoom. Engkau akan mengerti kenapa Anda melayani Tuhan. Yang pertama, kenapa kita melayani menyembah Tuhan? Adalah bentuk ucapan syukur kita. Thanks God. Yosua 21 ayat 44 berkata begini. Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah pada nenek moyang. Jadi Tuhan itu tepat-tepat kalau janjinya. Tidak seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi Tuhan, menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Bayangkan, ini hidup saudara. Berjalan 40 tahun, disertai Tuhan. Mungkin Anda belum 40 tahun hari ini. Tapi Anda bisa tetap hidup sampai hari ini. Sementara Anda mendengar orang-orang banyak yang sudah meninggal karena COVID. Atau banyak karena dosa, karena hidup gak benar. Mereka mengalami hal-hal yang buruk, kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi kita masih baik-baik. Ini yang Joshua coba ungkapkan ini loh. Kita berperang, Tuhan menyertai. Kita kelaparan, Dia berikan makan dari surga. Kita haus, Dia keluarkan air dari batu. Kita kepanasan, ada tiang awan menyertai kita 40 tahun. Artinya tuh Joshua mengarahkan kita. Coba renungkan berapa baiknya Tuhan sama kita. Saya sendiri, bagi saya tidak ada kata yang cukup untuk saya berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada yang saya bisa lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk mensyukuri Dia. Terlalu baik Dia untuk hidup saya. Saya coba menyelami perasaan Joshua, kenapa dia tantang orang untuk menyembah Tuhan. Saya bisa merasakan hidup saya. Ya. Saya bersyukur sekali. Saya masih bisa sampai hari ini melayani Tuhan. Saya ingat waktu saya masih kuliah semester 3 atau 4. Itu sekitar tahun 85, 86, 87 kali. Setiap malam ada aja teman-teman datang ajak pergi ke Kuta. Jam 6 sore cari makan di warung-warung, kemudian masuk di dalam tempat yang ya jedak-jeduk gitu. Terus minum-minum sampai mabuk jam 2, jam 3 baru pulang. Hampir tiap malam begitu. Dan saya ingat betul, setelah bertahun-tahun begitu, saya dibonceng sama teman saya. Teman saya bilang begini, kamu kontrol. Oh bisa, bisa. Saya ingat betul, pas di tikungan di Imam Bonjol kami pulang. Jadi saya motornya itu turun ke jalan ke tanahnya, terus mau naik kembali banyak kepleset. Jadi kami berdua jatuh tuh melintang di tengah jalan. Tengah malam. Jadi bayangkan kalau ada mobil truk lewat itu pasti kelindas karena pas tikungan gitu. Jadi sejak itu saya bilang ini kesempatan Tuhan berikan buat saya. Saya ingat betul waktu kami jatuh, ada teman satu yang di motor, mabok juga sama-sama. Dia lihat teman saya tidak bangun-bangun, aduh friendku mati nih.
Jadi kalau kita ingat cerita itu kita ketawa aja minta ampun gitu. Padahal enggak mati gitu, cuma pingsan. Termasuk saya juga pingsan sebentar di situ. Tapi saya lihat bahwa hanya karena kalau bukan Tuhan yang melindungi, menjaga, dan mengizinkan saya masih tetap hidup, itu karena hanya kemurahan Tuhan. Jadi seperti kesempatan yang Tuhan kasih. Dan kalau saya ingat dosa-dosa saya yang dari kecil yang saya pernah buat, menjijikkan dan malunya minta ampun sama Tuhan. Tapi Tuhan, sampai hari ini kalau saya renungkan, saya juga terima kasih Tuhan kebaikan. Ya, saya lihat keluarga saya, ya, keren-keren semua Tuhan kasih. Saya mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada saya. Ya, terus, nah, anak-anak yang luar biasa, mereka melayani Tuhan. Jadi seperti Joshua, seisi rumahku melayani Tuhan. Terus kemudian istri yang selalu happy, makan pun disuapin. Tiap hari loh disuapin begini. Tapi apa yang saya bilang, Tuhan saya sangat mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada saya. Jadi kalau saya, gini loh, saya melayani Tuhan itu bukan baru. Begitu saya bertobat, saya ketemu Tuhan, hati saya begitu berkobar untuk Dia. Jadi saya berikan semua hidup saya. Ya, lagu pertama tadi kita nyanyikan tuh sangat profetik sekali, cantik, good job ya. Jadi hidup kita tuh untuk Dia semua. Itu yang saya lakukan sejak saya bertemu Tuhan pertama kali. Saya Kristen dari kecil ya, tapi umur 23 tahun saya bertobat. Saya melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar, saya mensyukur Tuhan, aku menyembah Engkau seumur hidup. Ya. Jadi saya menjadi gini, saya juga bersyukur selain saya melihat keluarga, anak-anak semua, dan saya juga mensyukuri buat calling yang Tuhan berikan. Jadi kalau Anda dan saya melayani Tuhan, kita bukan melayani Tuhan yang cetak gitu loh. Pencipta langit dan bumi dan pemilik bumi, langit dan segala isinya, itu Tuhan yang kita layani. Jadi saya pikir, jadi buat saya kalau ada yang melayani komplain itu, who are you? Anda tidak melayani gereja, Anda tidak melayani manusia, Anda melayani Tuhan, pencipta langit dan bumi. Pegang baik-baik ini. Hidup Anda dan saya itu seperti telur di ujung tanduk. Tuhan bersin aja, terus lupa jaga jantung kita, selesai dah kita. Kita nothing sebetulnya di hadapan Tuhan. Tapi kalau masih hidup dan diberkati seperti yang saya ceritakan sama hidup saya sangat mensyukuri. Jadi saya melayani Tuhan itu dengan tenaga, uang apa yang saya punya tuh nggak ada apa-apanya dibanding hidup yang Tuhan berikan. Jadi saya bilang, terima kasih Tuhan. Siapa saya ini? Yang hidupnya brutal. Bisa Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bisa menjadi melayani orang lain. Who am I? Siapa saya ini? Jadi kalau saya melayani Tuhan itu bukan karena saya tidak punya pekerjaan lain. Tapi ini pilihan yang paling mulia yang bisa saya lakukan. Melayani Raja segala Raja. Dan saya melayani bukan baru sekarang. Begitu saya bertobat pertama kali. Saya tukang atur kursi di gereja. Dan saya tahu betul. Kalau saya melayani Tuhan, hidup saya diberkati. Itu bentuk syukur saya sama Tuhan. Saya ingat betul saya melayani Tuhan. Ini seluruh alat, ini kalau drum begini, ini gampang bawanya. Dulu saya punya pelayanan itu drum begitu, manual. Seluruh alat musik ini, saya ketua tim setupnya. Saya punya grup ada 3 atau 4 orang. Kadang-kadang yang 3-4 orang tuh nggak datang. Saya sendiri urus. Pertama angkut, taruh di mobil, bawa di tempat kebaktian kita di Jalan Veteran sana, pasang lagi. Terus pulang. Besok pagi-pagi saya harus datang lagi, memastikan sudah on semua.
Terus sorenya, jadi tidur sebentar, 1 jam tidur, jam 2 sudah berangkat ke Jimbaran. Karena kita ada jemaat di Jimbaran. Saya setting ulang persis seperti ini. Itu bertahun-tahun. Tapi setiap kali saya lakukan, saya pasang semua, saya taruh tangan saya di mixer. Tuhan, karena saya melayani Engkau, hidup saya diberkati. Saya taruh tangan, serius saya taruh tangan begini. Saya bilang hidup saya pasti Engkau berkati Tuhan. Saya tidak khawatir tentang masa depan saya. Dan itu pada saat saya awal-awal melayani itu, kuliah saya tidak jelas. Saya kedokteran gigi, sudah semester 10, tinggal ujian negara. Tidak jelas saya bisa ujian apa enggak. I don't care about that. Tuhan, saya melayani Engkau, saya pasti berkati. Dan Tuhan tidak hanya kasih lulus saya S1, Dia buat saya jadi S3 sekarang. Nah, saya tidak sedang promosi diri saya, tapi saya mau melihat bahwa Tuhan serius dengan pelayanan kita. Jangan pernah menyesali Anda terlibat dalam pelayanan. Karena setiap Anda memberi apapun ada upahnya. Jadi yang saya mau bilang sama saya, kenapa saya melayani seperti Joshua? Ini syukur atas hidup yang diberikan. Thanks God. Bukan hanya berdiri thanks God, begini aja. Do something. Sebagai apa ya? Sebagai pemberian yang Tuhan berikan itu dikembalikan sama Tuhan. Dengan cara apa? Apa aja yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan Dia? Itu syukur saya. Saya percaya inilah hati Joshua. Inilah hati yang dia buat. Ya, inilah cara dia. Sehingga kalau saya lihat Daud, ya, doanya begini. Daud bilang begini, Daud menjelang masa tuanya, bilang, ajar aku Tuhan, menghitung hari-hariku. Jadi dari seorang gembala kambing domba, mengalahkan Goliat, kemudian dikejar-kejar satu negara, tapi masih hidup gitu loh. Bayangkan Anda ini ya, satu orang seperti Pak Yosef ini, dikejar oleh seluruh Polri dan TNI, bisa ngumpet gak di negara ini? Daud dikejar seperti itu, tapi hidup. Ini dibenci habis oleh raja pada waktu itu, tapi masih hidup. Itu yang Daud hitung semua. Hitung hari-hari supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana dengan hidup kita, ya. Masing-masing kita punya kenalan kan, ya. Bijaksana dengan hidup kita. Nah, bijaksananya saya dengan hidup saya melayani raja segala raja. Itu saya terjemahkan apa yang Daud coba kupas dia. Hitung hari-hari supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Gini, hidup kita di bumi ini cuma sebentar. Masih triliunan tahun kita akan hidup nanti. Tapi keputusan kita hidup ini jangan sampai karena uang, karena persoalan, karena ABCD, karena mata orang, karena sikap orang, kita tidak bijak dengan hidup kita. Daud punya alasan. Tuhan, masa saya dikejar satu negara? Mendingan mati aja, udah selesai. Tapi enggak. Sekalipun dia punya kesempatan bunuh raja, jangan menjamah orang diurapi Tuhan. Artinya dia di tengah kesulitan, dia lihat Tuhan begitu baik. Makanya waktu bangsa Israel ini mau masuk ke tanah perjanjian begini, Tuhan bilang, jangan lupa siapa yang bawa kamu keluar. Jangan lupa siapa yang belah laut. Jangan lupa siapa yang kasih air lewat batu. Jangan lupa siapa yang kasih roti dari surga. Karena manusia cepat lupa. Lupakan kebaikan Tuhan. Jadi hidup tuh nggak bisa mensyukuri. Hanya lihat orang lain beli TV flat, kita masih TV tabung, ngomel gitu. Kenapa nggak bisa melihat? Wah, si itu baru kerja sudah naik motor breng-breng. Saya masih cetak ini ya. Belajar mensyukuri hidup.
Istri-istri lihat suami bersyukur punya suami. Suami-suami lihat istri bersyukur punya istri. Terlalu banyak orang yang kurang bijak. Nanti pasangannya sudah dingin baru nangis peluk. Tidak ada gunanya lagi. Selama mereka masih hidup, syukuri Tuhan dan nikmati hidup saudara. Ini yang pesan yang Joshua mau coba ungkapkan ini loh. Punya anak, urus anakmu, cintai anakmu. Punya orang tua, urus orang tuamu, cintai orang tuamu. Dan mereka sudah dingin baru mulai nangis-nangis. Tapi tidak bikin apa-apa sebelumnya. Itu nama syukuri hidup. Ini yang Joshua coba pesan sama kita. Ya. Yang kedua. Wah, udah mau habis waktunya. Itu bentuk pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita beribadah? Itu bentuk pengenalan kita akan Tuhan. Ini menarik di sini ya. Ayat 1, 23. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan pada bangsa Israel itu ya, dari segala penjuru, Joshua telah lanjut umurnya, dipanggilnya seluruh bangsa, tua-tua, kepala, para hakim, pasukan. Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu. Semua bangsa ini di sini kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu. Jadi kalau kita bisa mengatasi masalah kita, Joshua mau kasih tahu, bukan karena kekuatan. Kalau engkau masih tetap tinggal dalam pernikahanmu itu bukan karena kekuatan. Tidak ada orang nikah yang happy sepanjang waktu. Tidak ada. Betul enggak istri-istri? Yang ada makan hati aja. Kemarin salah satu anak saya bilang sama mamanya, "Ma, aku mau nikah nanti cowoknya sama kayak papa." Terus mamanya bilang begini, "Kalau kamu mau dapat cowok kayak papa, kamu harus seperti mama." Seperti mama maksudnya saya bisa tahu, siap tahan makan hati. Ya. Jangan lihat bagusnya aja. Umumnya anak-anak begitu kan, begitu ada anjing di rumah, aduh disayang-sayang, udah bosan, anjingnya pupu, pipis gak diurus, makan gak diurus. Ya udah anak-anak begitu. Jadi mamanya waktu bilang mau nikah sama cowok kayak papa, mamanya saya bilang, kamu harus mirip kayak mama. Tangannya, senyumnya, kekuatan batinnya itu harus sama kayak mama. Baru bisa hadapi orang kayak papamu itu loh. Ya enggak itu maksudnya ya. Maksudnya Joshua maksud saya gitu. Nah, ada seorang perempuan sundal namanya Rahab. Tinggal di Yeriko. Jadi ini tembok ya. Ini tembok Yeriko, ini tembok Yeriko. Dia tinggal itu nempel di tembok ini. Nah, sebelum Joshua nyebrang sungai Yordan, dia kirim utusan, intai itu Yeriko, kayak apa sih negerinya? Nah, waktu mereka masuk, mereka akhirnya ketemu perempuan ini. Terus, Raja Yeriko tahu, ada 2 orang yang masuk, yang lagi mengintai. Satu kerajaan pergi ke rumah perempuan ini. Mana itu orang tadi? Terus dia bilang begini, oh saya nggak tahu, memang tadi mereka datang, tapi sebelum jam 6 mereka sudah keluar dan pergi. Kemana arahnya? Dia tunjuk kayak kemana. Mereka kejar dia, satu kerajaan kejar. Terus, tapi dia ada sembunyi di sotoh rumah ini, 2 orang. Dan Rahab bilang begini, karena saya tahu Allahmu yang hebat. Saya tahu dia membebaskan kamu dari Mesir. Pokoknya dia ngomong semua, dia tahu ceritanya. Dia tahu betul siapa Tuhannya kiriman ini yang datang. Singkat cerita, Joshua nyebrang Yordan, kemudian kelilingi Yeriko 13 kali ya, bukan 7 kali ya, 13 kali. Bersorak, semua bangunan runtuh. Tapi satu rumah tetap kokoh. Siapa? Perempuan sundal ini punya rumah, Rahab ini. Pelacur ini punya rumah. Tetap kokoh. Tidak ada satupun yang
rusak, tidak ada satupun yang binasa. Semua orang tua, anak-anaknya semua tetap hidup. Dan saudara tahu, Rahab ini akhirnya ketemu Boas, punya anak Obed, terus lahir Daud. Dari Rahab ini, lahir Daud, turun terus lahir Yesus. Apa yang Joshua coba sampaikan? Siapapun engkau, serusak apapun hidupmu, kalau engkau melayani Tuhan, dengan melayani orang-orang yang Tuhan kirim kepadamu, upahmu tidak akan dilupakan Tuhan. Seberapa ini pelacur terang-terangan, perempuan sundal dikatakan. Tapi dia hanya membantu menyembunyikan orang suruhan Joshua, orang yang sedang melakukan kehendak Tuhan. Dia protek. Upahnya itu Tuhan tidak lupa. Saat gempa bumi yang luar biasa hancur, tapi rumahnya tetap utuh. Dan dari rahimnya, cicit-cicitnya lahir Daud, lahir Yesus. Artinya apa? Dicatat sampai hari ini masih dibicarakan. Apapun hidupmu, tidak peduli. Waktu engkau datang kepada Tuhan dan melayani Dia, upahmu tidak akan dilupakan Tuhan. Dengar baik-baik itu. Tuhan perhitungkan semua. Waktu engkau mendukung, membantu pelayan Tuhan, membantu orang yang sedang melakukan kehendak Tuhan, engkau mungkin memberi di misi, yaitu orang-orang yang pergi menjangkau jiwa. Engkau tolong, support mereka. Engkau mungkin kasih dia menginap di rumahmu. Saya kasih tahu saudara, apapun hidupmu, upahmu tidak akan dilupakan Tuhan. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah yang coba dijelaskan sama Joshua. Engkau menyembah Allah yang berjanji tidak pernah lupa dengan janjinya. Wow. Seperti itulah Tuhan kita. Bahkan Tuhan bilang begini. Waktu dia nanti akhir zaman. Enggak tahu kapan akhir zaman ya. Kalau saudara baca kitab Yoel, kitab Kisah Rasul bilang, sudah dekat, waktunya sudah dekat. Ini 2000 tahun yang lalu sudah dekat. Jadi kalau saya ngomong juga sudah dekat. Bisa 2000 tahun lagi belum, atau bisa besok. Kita tidak pernah tahu kapan tuh akhir zaman. Tapi Tuhan duduk di tahtanya, dibilang, begini loh nanti, Tuhan duduk di tahta, dipisahkan mana kambing, mana domba. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kemudian kepada yang sebelah kanan, domba-domba bilang, waktu aku lapar, kau berikan aku makan. Waktu aku di penjara, kau mengunjungi aku. Waktu aku tidak punya pakaian, kau berikan aku pakaian. Mereka nanya, kapan kau di penjara? Kapan kau tidak punya pakaian? Ingat, rajanya bilang apa? Waktu engkau melakukan untuk saudaraku yang paling hina. Artinya paling geblek, paling ngaur lah. Kau telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau Anda ngurus orang, melayani orang, sama dengan Anda melayani Tuhan. Itu yang coba Yesus jelaskan. Jadi jangan bilang gini, saya itu nggak biasa melayani orang. Wah, kau nggak kenal Tuhanmu kayak apa? Malas dah melayani, habis waktu. Saya bilang kamu nggak kenal Tuhan. Tuhan inilah Tuhan yang memperhitungkan semua apa yang Anda lakukan. Apalagi saudara ngurus orang yang melayani Tuhan. Itu ada tim setup di belakang. Anda pergi sama mereka. Thank you ya. Hari ini saya diberkati dengan suara musik yang bagus. Engkau sudah membuat dia sukacita. Tuhan perhitungkan itu. Ada Asher di depan yang hanya, selamat datang. Ada bilang sama dia nanti, makasih ya sudah menyambut saya. Tuhan perhitungkan itu. Bahkan mungkin ada satu orang di anak Tuhan yang mungkin tampangnya nggak keren banget. Dia bilang, happy Sunday ya, good job. Tuhan hitung
Apa yang Anda buat? Mungkin dia lagi bete, tapi Anda bilang, hey man, happy Sunday ya. Sudah menguatkan dia. Tuhan perhitungkan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Jadi kita melayani Tuhan itu bentuk bahwa saya tahu Tuhan saya seperti apa. Rahab, perempuan Sundal ini tahu Tuhannya Joshua seperti apa. Makanya dia siap melayani orang suruhan Joshua. Ya. Dan kesimpulannya Daud bilang begini. Dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Aku tidak pernah melihat anak cucuku minta-minta roti. Dia mau kasih sinyal sama kita. Kalau engkau melayani Tuhan, dengan melayani orang lain, engkau tidak akan kekurangan. Kemarin ada cerita bagus. Jadi ada orang, dia pakai mobil, dia isi bensin. Mas, Petralite ya, berapa? 95.000. Kok 95? Ya 95 aja. Ya, udah Pak, 55, oh ya, dikasih 100.000. Sisanya Pak, buat kamu aja. Moralnya dia bilang, Anda nggak miskin hanya karena isi 95.000 dan 5.000-nya buat tukang bensin. Nah, itu maksudnya. Tuhan hitung, ada upahnya semua. Jadi, mulai saya kuliah, saya bertemu Tuhan, saya tidak pernah berhenti melayani. Kan saya tahu itu bentuk Tuhan saya seperti apa. Dan kalau saya bisa bilang, keberadaan saya hari ini seperti ini, karena satu hal, kan saya melayani Tuhan. Dengan tegas saya ngomong. Karena apa yang saya lakukan kepada orang lain, saya berkati orang, saya layani orang, ada upahnya semua itu. Dan yang terakhir, kita menyembah atau melayani Tuhan adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 17, sebab Allah kita dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan dan seterusnya. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk itu ya. Dan pasti begini ya. Konsepnya begini aja. Kenapa saya melayani Tuhan? Ini bentuk kasih saya. Saya gini loh. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Makanya kita bisa mengasihi dia. Dan saya gini loh. Hidup saya ini ya. Saya tidak sepanjang waktu melayani Tuhan karena saya mengasihi dia. Saya melayani karena apa? Bentuk ucapan syukur. Yang kedua, karena saya tahu siapa Allah yang saya sembah. Bukan dengan full saya mengasihi dia. Tapi ada waktu-waktu saya merasakan kasih yang luar biasa. Kapan itu? Bisa saya lagi menyembah Tuhan di sini, bisa saya lagi di rumah, lagi duduk, saya dengar lagu sambil berbahasa roh. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi saya tambah menyembah dia dengan I love you Lord gitu. Ya. Tidak selamanya saya merasakan seperti itu. Tapi kalau saya melayani sepanjang waktu karena saya tahu bahwa dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang berikan upah dan ucapan syukur saya. Tapi merasakan kasih dia kepada saya dan saya mengasihi dia, itu jarang-jarang. Tapi saya merindukan momen-momen itu. Saya mengingini bisa merasakan kasihnya senantiasa. Sehingga saya melayani dengan kasih yang tiada tara kepada dia. Dan ya ada waktu-waktu tertentu dan ada lagu-lagu tertentu yang bisa membawa saya ke sana. Ya. Lagu-lagu terakhir yang bikin saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan mengasihi saya dan saya artinya bisa menangis, terharu dan saya bilang, I love you Lord. Lagunya gini. Lovely are your dwelling places. Terus apa lagi? Thirsty I come after you. Jesus, my joy, my reward.
Itu bikin saya nangis, saya terharu, Tuhan, Engkau mengasihi aku. Itu jadi seperti hilang semua tenaga saya dan hanya I love you Jesus. Saya bisa merasakan Tuhan memeluk saya, mengampuni saya. Itu jarang-jarang bisa dirasakan. Dan saya selalu merindukan momen itu. Tapi kalau saya tidak rasakan, saya tetap melayani Dia sebagai Tuhan saya. Sebagai Raja saya, Pencipta saya. Jadi kita tidak bergantung pada perasaan kita aja di sini. Tapi saya merindukan momen ini. Tapi kalau nggak dapat, saya tetap melakukan syukur. Dan karena saya kenal Allah siapa yang saya sembah, yang saya layani. Jadi kadang nggak ada rasa, tapi saya ada pengetahuan. Kenapa saya melayani? Kenapa saya sibuk ngurus ini? Orang yang udah bandel-bandel, nggak bisa dibilangin. Saya tetap datang untuk urus dia. Kenapa? Karena saya tahu pelacur raja yang ngurus orang percaya diingat sama Tuhan. Rahimnya diberkati. Apalagi saya. Untuk saya melakukan buat orang lain ini, ada upahnya. Amin. Saya tutup dengan Yosua 1 ayat 21 ayat 44. Dikatakan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan dari segala penjuru. Ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Katakan semuanya. Nah sekarang kita baca sama-sama. Kata kaum Israelnya diganti dengan gini ya. Dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada saya, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri, saudara. Kita baca bersama-sama. Pakai nama saya atau sebut nama saudara. Ya. Bisa begini. Yang dijanjikan Tuhan kepada Yosef. Ya. Kepada Tutus. Kepada Edmund. Kepada Joy. Sudah harus keras. Supaya Tuhan dengar. Ya. Lebih keras dari yang bunyi toa itu. Ya. Oke. 3, 2, 1. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Daddy Don, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Amin. Malaikat Gabriel bilang, baru sampai di mendekati langit. Mesti lebih keras lagi. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Dari kepada Daddy Don, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Amin. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Jesus, Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours
Yosua. Diterjemahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahwa kami memilih untuk menyembah Engkau, Tuhan. Aku dan seisi rumah kami akan menyembah Engkau. Sebagai bentuk syukur kami kepada Engkau. Karena kami tahu siapa Allah ini. Dengan pengenalan akan Tuhan, kami menyembah Engkau. Karena Engkau memberi upah. Dan karena kami mengasihi Engkau, sebab Engkau terlebih dulu mengasihi. Mari semua tundukkan kepala. Saya merasa terdorong saat ini. Kalau pada hari ini engkau ada di ruangan ini, atau engkau ada di Zoom ini, engkau merasa seperti Tuhan menggerakkan hatimu untuk membuka hatimu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya memberi kesempatan pada engkau. Kalau engkau mau membuka hatimu dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya pernah lakukan ini waktu saya usia 23 tahun. Secara pribadi saya buka hati saya. Menerima Dia sebagai Tuhan saya. Nah, kalau engkau ada di ruangan ini atau ada di Zoom saat ini, berkata, Tuhan, saya mau juga membuka hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu engkau, taruh tangan di dada saudara. Tangan kanan di dada saudara. Saya ingin berdoa untuk engkau. Supaya saya bisa tahu engkau, taruh tangan kanan di dada dan angkat tangan kiri saudara kepada Tuhan. Saya ingin berdoa, supaya engkau boleh mengalami apa yang engkau inginkan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati kemurahan Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih. Engkau yang ada di Zoom juga. Mari ikuti doa saya. Itulah Katakan, tapi Tuhan bukan Yesus, Gabriel yang kemarin. saya datang kepada Engkau. Ampuni dosa saya. Saya mengaku saya bersalah. Dan hari ini, Coba saya apel. menerima pengampunan. Akan kata si Sabet punya bapaknya. Saya buka hati saya. Saya mengundang Engkau, Yesus, masuk dalam hati saya. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk seumur hidup saya. Dari sekarang ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengikuti doa seperti itu, angkat tangan yang tinggi supaya ada kakak-kakak rohani yang bisa menemani engkau dan bisa menolong engkau bertumbuh. Oke, Tuhan berkati. Ada lagi yang lain? Oke, angkat tangan yang tinggi. Ya, tolong pemimpin net group tandain mereka, nanti bantu mereka untuk bimbing mereka, muridkan mereka, untuk mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Thank you, Jesus. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hidup kami ini begitu berharga bagi Engkau. Karena itu kami juga mau lihat hari ini. Hidup kami ini berharga bagi Engkau. Dan hidup saya dan hidup setiap kami berharga bagi orang lain. Mereka sedang menantikan urapan saya. Menantikan talenta saya. Karunia saya. Karunia Anda semua untuk diaktifkan. Dimanifestasikan. Mereka menunggu jamahan hidup saudara. Karena Kristus yang di dalam saudara akan mengalir lewat pelayananmu kepada orang lain. Diberkatilah engkau. Diberkatilah. Engkau semua diberkati dalam nama Yesus. Firman hari ini engkau bawa pulang dengan hati yang bergejolak bagi Tuhan. Dan engkau mensyukuri hidupmu yang luar biasa. Pulanglah dengan damai sejahtera. Sebab Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Memberi engkau hati yang baik. Roh yang baik. Bahkan kerinduan untuk memberkati bangsa ini. Memberkati presiden kami. Memberkati para medis. Bahkan memberkati para misionaris. Bahkan memberkati orang-orang sekitar kami.
sekitar Anda semua. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kekuatan untuk berhasil, memberi engkau passion, pengertian kepada siapa yang kau menyembah, memberikan hasrat untuk melayani Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, sebab Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau sukacita dan perlindungan yang sempurna. Dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan yang telah didengar menguatkan iman kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.